Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahman. 'Allamal Qur'an wa khalaqal insana. 'Allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala rasulillahi habibi rahman sayyidina nabiyina Muhammadin mursalan rahmatan lil alamin. Yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai, Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hassani sebagai pendiri dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hassani, dan seluruh ustadz-ustadzah serta peserta Zoom pagi Al-Hassani yang kami hormati. Semoga kita bersama senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita pada acara inti mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Hassani yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak M. Sarif. Mengurai Quran Surat Al-An'am ayat 14. Namun sebelum itu akan saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marani. Semoga sehat selalu, Amin, berkah amin, umur, amin. bahagia bersama keluarga tercinta. Kemudian yang berpartisipasi pada pagi hari ini, Bapak M. Sarif. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Bu. Ibu Maharani. Ya, Alhamdulillah siap ya Bapak. Siap, Bu Maharani. Siap. Baik, baik, Alhamdulillah. Baiklah, mari kita simak bersama mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Hassani. Namun sebelum itu, sebagai pembuka acara inti, kepada Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hassani, waktu dipersilahkan. Syukur Bu Marani. Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah memberikan kepada kita rahmat iman. Semoga dengan rahmat iman ini kita mampu melaksanakan perintah dan juga mampu hindari larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga kegiatan kita dan aktivitas kita berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah nantinya, sekaligus kita mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Kemudian pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Semoga kita dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai akhir zaman nanti, yang kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan Nabi, dan beliau pun memberikan cepat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau di surga Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bertetangga. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Alasan kita dan hujah kita adalah
kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Dan kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat ke-14. Kita bersama Pak M. Sarif. Assalamualaikum Pak M. Sarif. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Di mana posisi Bapak ini? Di Jambi Buya. Alhamdulillah. Pak Sarif masuk Al-Sani kapan? Bulan Mei Buya 2023. Siapa yang ngajak dulu Pak? Bang Saad Buya. Oh, Pak Saad Murdi. Satu kantor sama Pak Saad ya? Iya. Alma Mater ya? Iya. Alhamdulillah. Ini tampil yang berapa nih Pak Sarif? Yang kedua Buya. Oh, ya, inilah. Mudah lancar ya. Ya Buya. Oke, kalau gitu pada Pak Sarif, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Sarif. Terima kasih Buya. Awal kata dengan Bismillah, selawat dan salam pada Rasulullah. Agar acara kita menjadi berkah, kita mulai dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bapak, Ibu yang saya muliakan. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat malam dan siang hari. yang tak terhingga Wa huwa banyak. samiul alim. Kita masih Qul diberi aghairallah nikmat iman dan kesehatan untuk hadir pada acara kajian ba'da subuh pagi hari ini. Dan nikmat panjang umur di mana Allah masih memberikan kita waktu untuk memperbanyak bekal amal kebaikan dan mencintai Al-Quran serta mempelajarinya. Semoga kita semuanya istiqomah. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran yang berkat kepemimpinan dan keteladanan beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang keberadaan yang tinggi dengan cahaya Al-Quran. Semoga kita semuanya mendapat syafaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai penemu, penyusun, pembimbing gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Terima kasih atas ilmunya Buya, ajarkan semoga berkah dunia akhirat bagi kita semuanya. Doa terbaik untuk Buya, semoga kebaikan Buya diberi ganjaran yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya sekeluarga sehat dan selalu dalam naungan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Saad Murdi yang telah mengajak saya mempelajari gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Jazakallah khairan kasiran Bang Saad. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing KMP 23
yaitu Umi Zurniati, Bunda Nur Erwani, Bunda Khadijah Sunariah yang luar biasa kesabarannya dan penuh perhatian, selalu menyediakan waktu untuk kami belajar. Terima kasih banyak kepada Pak Helmi Demianto. Setiap pagi sudah standby untuk kajian pada subuh. Dan juga terima kasih kepada Pak Hadril Busanuddin yang akan menambah ilmu dan wawasan kami. Terima kasih juga kepada ketua kelas saya, Pak Andi, yang menayangkan PPT saya nantinya, surat Al-An'am ayat 14. Terima kasih juga sahabat saya, Ibu Rida, Ibu Yanti, Ibu Api, dan Pak Hatta. Semuanya sahabat Bu Dia dan sahabat saya yang kelas 23 atas motivasi bantuan kerjasamanya. Terima kasih kepada semua ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara kajian pada subuh ini. Terima kasih pada kesempatan ini saya berikan menguraikan ayat surat Al-An'am ayat 14. Baik, akan saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. Pak Andi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Surat Al-An'am ayat 14 terdiri dari 29 penggalan, dibagi menjadi dua bagian. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 14. Bagian 2, penggalan 25 sampai 29. 15-29, sorry. Penggalan surat Al-An'am ayat 14. Penggalan 1, Qul. Penggalan 2, A. Penggalan 3, Ghairallahi. Penggalan 4, At-takhidhu. Penggalan 5, Waliyan. Penggalan 6, Fatiris samawati. Penggalan 7, Wa. Penggalan 8, Al-ardi. Penggalan 9, Wa. Penggalan 10, Huwa. Penggalan 11, Yut'amu. Penggalan 12, Wa. Penggalan 13, La. Penggalan 14, Yut'amu. Penggalan 15, Qul. Penggalan 16, Inna. Penggalan 17, Ya sukun. Penggalan 18, Umirtu. Penggalan 19, An. Penggalan 20, Akuna. Penggalan 21, Awwala. Penggalan 22, Man. Penggalan 23, Aslama. Penggalan 24, Wa. Penggalan 25, La. Penggalan 26, Takuna. Penggalan 27, Na tasdik. Penggalan 28, Mina. Penggalan 29, Al-musyrikina. Baiklah, akan saya uraikan penggalan surat Al-An'am ayat 14.
Penggalan 1. Kul. Bentuknya KKP. Cirinya tanda sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD. Takulu. Dihilangkan ciri KKSAD-nya atau huruf ta menjadi kulu. Huruf akhir disukunkan menjadi kul. Karena terdapat dua sukun yang berurutan, wawunya menjadi hilang menjadi kul dengan pelaku anta. Akar kata qawala menjadi qala. Ada kaidah 1.5 yang berbunyi dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan kaidah 1.2 yang bunyinya adalah dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Penggalan 2. A. Bentuknya huruf bermakna. Artinya belum Pak Sari. Oh, Polanya belum. iya. Jadi, Dengan pola fa'ala, ada dalam kamus Mahmud Yunus 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan 2. A. Bentuknya huruf bermakna. Artinya apakah. Penggalan 3. Ghairallahi. Bentuknya KBM. Ciri KB satunya tidak ada alif lam atau tanwin. Ciri KB duanya adalah hurufnya kasroh. Ghaira. KBKK bentuknya KBKK khusus. Ciri KB-nya polanya fa'la. Akar katanya ghayara menjadi ghara. Kaidah 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dengan pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Ada dalam Munawir halaman 1026, artinya selain. Allahi, aslinya Allahu, karena kata benda kedua yang ber-KBM maka menjadi kasroh, menjadi Allah. Artinya KBM itu selain Allah. Penggalan keempat, at-takhidhu. Bentuknya KKSAD. Cirinya A di awal, domah di akhir. Aslinya at-takhidhu. Alif dari akar kata melebur ke huruf ta berpola menjadi ta tasdik. Pelakunya ana, akar katanya akhoza, polanya ifta'ala. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 11, artinya aku akan menjadikan. Penggalan kelima. Waliyan. Bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri KB sekaligus objek tunggalnya patah tain. Ciri PA-nya adalah sesuai pola. Akar katanya waliyah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 506 akar katanya, yang dicari 507, artinya adalah penolong. Penggalan ke-6. Fatiris samawati. Bentuknya KBM. Ciri kata benda satunya adalah
tidak ada alif lam dan tanwin. Jadi kata benda duanya adalah kasroh. Fatiri, bentuknya KBPA, ciri PA-nya huruf pertama patah panjang, huruf kedua kasroh. Akar katanya fataro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya yang menciptakan. As-samawati, bentuknya KBKK jamak. Ciri KB-nya adanya alif lam, jamaknya waw harokat panjang dan ta ti di akhirnya. Karena KBM maka KB2-nya berharokat kasroh. Akar katanya samawa menjadi sama. Analog kaidah 1 saya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya dari akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya samaun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya fa'alatin. Ada dalam Muhammad Yunus halaman 180, artinya langit. Arti KBM-nya Fatoris samawati, yang menciptakan langit. Penggalan ketujuh, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8, al-ardi, bentuknya KBKK. Ciri KB-nya adanya alif lam di awal. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata arado, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada dalam Munawir halaman 18, artinya bumi. Penggalan ke-9, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, huwa, bentuknya kata ganti, artinya adalah dia. Penggalan ke-11, yut'amu, bentuknya KKSAD, cirinya adalah yu di awal, domah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya qa'ima, polanya af'ala. Ada dalam kamus Muhammad Yunus halaman 236, dia akan memberi makan. Penggalan 12, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 13, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 14, yut'amu, bentuknya KKSAD pasif. Cirinya yu di awal, domah di akhir. Ciri pasifnya adalah yu di awal, huruf kedua akar kata patah. Pelaku pengganti huwa. Akar katanya qa'ima, polanya af'ala. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 236, dia akan diberi makan. Arti Quran surah Al-An'am ayat 14 bagian 1, engkau katakanlah, apakah aku akan menjadikan penolong selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, padahal dia benar-benar memberi makan dan tidak diberi makan.
Kita lanjutkan uraian Al-Quran surat Al-An'am ayat 14 bagian kedua. Penggalan 15. Kul, bentuknya KKP, cirinya adalah sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD. Takulu, dihilangkan ciri KKSAD, huruf ta menjadi kulu. Huruf akhir disukunkan menjadi kul. Karena terdapat dua sukun berurutan, maka wawunya menjadi hilang. Artinya dia menjadi kul. Dengan pelaku anta, akar kata qawala menjadi kola. Kaedah 1/5. Dalam KKSHD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan kaedah 1/2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 360, engkau katakanlah. Penggalan 16. Inna, bentuknya huruf bermakna. Karena ketemu dengan ya sukun, berubah menjadi inni. Gunanya untuk memudahkan bacaan. Artinya sesungguhnya. Ya, penggalan 17. Ya sukun. Bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan 18. Umir tu. Bentuknya KKL pasif. Cirinya tu. Pasifnya adalah huruf pertama akar kata domah. Huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku penggantinya ana. Akar katanya amuroh. Pola kata kerjanya fa'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 48. Aku telah diperintah. Penggalan ke-19. An. Huruf bermakna mempatahkan akhir KKSHD. Ada dalam buku materi halaman 36, artinya agar. Kita lanjutkan penggalan ke-20. Penggalan ke-20, akuna. KKS bentuknya KKSAD. Aslinya akunu. Cirinya adalah a di awal, sukun di akhir. Domah di akhir, maaf. Domah di akhir. Prosesnya akunu menjadi akuna karena diawali adanya huruf an dengan pelaku ana. Akar katanya kawana menjadi kana. Ada kaidah siap. Kaidah 1/5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan kaidah sia poin 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dengan pola fa'ala. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya adalah aku adalah. Penggalan 21. Awwala. Bentuknya KBPA khusus. Akar katanya awala menjadi ala. Kaidah 1/2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya
fa'alun. Ada dalam Muhammad Yunus halaman 53, artinya adalah yang pertama. Penggalan ke-22 man, bentuknya huruf bermakna, artinya orang yang. Penggalan ke-23 aslama, bentuknya KKL, cirinya patah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya salima, polanya af'ala. Ada dalam kamus Muhammad Yunus halaman 177, dia telah tunduk. Penggalan ke-24 huruf bermakna, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Kita lanjutkan pada penggalan kedua surat Al-An'am bagian kedua ayat 14. Penggalan ke-25 la, huruf bermakna. Huruf terakhir KKSAD disukunkan menjadi jangan. Penggalan ke-26 takuna, bentuknya KKSAD, aslinya takunu, cirinya ta dan domah di akhir. Aslinya takunu, huruf lam di depannya mensukunkan menjadi takun. Lalu ketemu nun tasdik, na tasdik, berubah menjadi takuna dengan pelaku anta. Akar katanya kawana menjadi kana. Kaidah 1 sia.5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan kaidah 1 sia.2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif dengan pola fa'ala. Ada dalam kamus Muhammad Yunus halaman 386, artinya engkau adalah. Penggalan ke-27 na tasdik, huruf bermakna, huruf penegasan yang mempatahkan KKSAD sebelumnya, artinya benar-benar. Penggalan ke-28 mina, bentuknya huruf jar, aslinya min, karena ketemu alif lam maka harokatnya menjadi patah, artinya dari. Penggalan terakhir al-musyrikina, bentuknya KBPA, objek jamak, ciri KB-nya diawali huruf jar dan alif lam. Ciri pelaku aktifnya diawali mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek jamaknya ya sukunna. Akar katanya syarika, pola kata kerjanya af'ala, kata benda tunggalnya musyrikun, pola kata benda tunggalnya muf'ilun, pola kata benda jamaknya muf'ilina. Ada dalam Muhammad Yunus halaman 196 orang-orang musyrik. Arti Al-Quran surat Al-An'am ayat 14 bagian 2 adalah engkau katakanlah sesungguhnya aku benar-benar telah diperintah agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri, dan janganlah engkau benar-benar termasuk orang-orang musyrik. Arti keseluruhan Quran surah Al-An'am ayat 14 adalah engkau katakanlah, apakah aku akan menjadikan penolong selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, padahal dia benar-benar memberi makan dan tidak diberi makan.
engkau katakanlah, sesungguhnya aku benar-benar telah diperintah agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri, dan janganlah engkau benar-benar termasuk orang-orang musyrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Sarif? Lapang dah dulu ya. Hah? Lapang dah Pelong. dulu. Hah? Lapang dah dulu ya. Alhamdulillah. Sebelum itu Pak Sarif, kalau kan suaranya bagus itu. Selama ini sebelum belajar gramatikal, baca Qurannya gimana? Sendat-sendat Bu ya. Hah? Baca aja. Enggak, sebelum belajar gramatikal. Belum. Sebelum membaca. Belum pernah Baca baca aja. Bu ya, baca terjemahan aja saya Bu ya. Hah? Baca terjemahan aja saya Bu ya. Jadi, kalau sekarang udah tahu ya artinya ya. Ya, belum tahu artinya, sekarang udah tahu Pak Robbi itu Tuhan, segala macam ngerti kan Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Oke, semoga istiqomah ya Pak Sarif ya. Amin. Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sarif ya. Ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu surat Al-An'am ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Nah, itu dia biasa. Katakanlah. Kul, katakanlah, tadi bentuknya KKP ya. Katakanlah. Ghairallahi. Apakah? Nah, selain Allah itu ya. Jadi, ini jadi objek dari kata at-takhizu. At-takhizu, aku mengambil selain Allah. Apakah? Apakah aku akan mengambil selain daripada Allah atau menjadikan? Katakanlah, apakah aku menjadikan selain daripada Allah waliyan, pelindung? Fatiris samawati, dia adalah pencipta langit wal ardi, bumi. Nah, mungkin kita mengambil pelindung selain daripada Allah. Sedangkan Allah pencipta langit dan kalau yang lain tidak ada apa-apanya. Ya. Kul ghairallahi attakhizu waliyan fatiris samawati wal ard. Nah, kemudian wahwa yud'im, dan dia memberi makan kita semuanya. Kemudian wala yud'am, dan tidak diberi makan. Allah tidak Rabbi sendiri ya. Allah tidak tergantung dengan siapapun. Kul, ulang lagi, katakanlah, ini sesungguhnya aku diperintah, aku disuruh. An akuna, bahwasanya aku menjadi awala, orang yang pertama, man aslama, yang tunduk dan patuh. Maka wala takunanna, maka janganlah kau menjadi minal musyrikina, menjadi orang-orang yang musyrik yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari surat Al-An'am ayat ke-14. Semoga bermanfaat semuanya bagi kita semuanya. Dan ini adalah surat ayat tentang tauhid ya. Jadi kita tidak bisa meminta pertolongan kepada selain daripada Allah. Tidak bisa jadikan pelindung kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini bahwa Dia pencipta langit dan bumi dan Dia yang memberi makan kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kan tadi udah surat Al-An'am ayat ke-14. Tentunya kalau ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk cara selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Maharani sebagai moderator. Silakan Bu Maharani. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian tadi mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang telah disampaikan begitu mumtaznya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran daripada itu hingga dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.